Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidan qalbi lang faddu min khawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza ajamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah memasuki hari yang ketiga di bulan Ramadan ini. Semoga semakin hari hati kita semakin baik, semakin hari akhlak kita semakin baik, semakin hari pengetahuan kita terhadap Islam semakin baik, makin bertambah. Bagaimana doa kita setiap pagi dan sore, Rabbi zidni ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan halalan wasi'an mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan sebagaimana dijelaskan oleh para alim ulama, oleh para penceramah, bulan Ramadan adalah bulan rahmah, bulan kasih sayang, bulan akhlak, di mana kita di bulan ini betul-betul disentuh pribadi kita untuk menjadi orang-orang yang peduli. Terlebih-lebih sekarang kondisi bangsa kita sedang mengalami ujian, yaitu adanya virus corona. Sungguh banyak yang perlu kita syukuri dalam kehidupan ini. Dan marilah kita coba mengkaji bagaimana akhlak Rasulullah terhadap sesama umatnya, bahkan terhadap orang yang diajak untuk memeluk ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat dan akhlak sebagaimana dicantumkan di dalam surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhan qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itulah maafkan mereka, mohon ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Maksudnya dalam urusan peperangan dan hal-hal duniawi lainnya seperti urusan politik, urusan ekonomi, urusan kemasyarakatan, dan lain-lain. Saudaraku, kita lanjutkan. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para shaimin, shaimat yang sedang berjuang menahan haus dan lapar, menahan ucapan-ucapan yang tidak berguna. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari ayat ini. Yang pertama, ayat ini mengajarkan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lemah lembut. Rasulullah memiliki sifat yang lemah lembut, memiliki sifat yang luar biasa. Dengan lemah lembut inilah sahabat-sahabat Rasulullah senantiasa mendekat kepadanya, senantiasa ingin mendengarkan nasihat dan tausiahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sifat lemah lembutnya Rasulullah inilah para sahabat merasa nyaman berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita adalah bulan rahmat, bulan maghfirah dan bulan ampunan serta ifkum minan nar. Mudah-mudahan di 10 hari pertama ini kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah dan memiliki sifat kasih sayang yang lemah lembut. Bahaya jika kita memiliki sifat yang keras. Bahayanya apa? Mereka akan menjauh dari Islam, mereka akan menjauh dari
kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan, karena kita memiliki sifat keras terhadap mereka. Sifat lemah lembut Rasulullah ini dibuktikan dengan 3 sikap yang sangat mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang pemaaf. Beliau selalu memaafkan kesalahan sahabat Rasul, kecuali memang orang tersebut sudah keterlaluan. Itu pun Rasulullah masih maafkan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Yang kedua, Rasulullah senantiasa memohonkan ampun dosa kepada orang, para sahabat, dan kita kaum muslimin pun dimintakan ampun oleh Rasulullah. Dan yang ketiga, sifat Rasulullah yang menunjukkan bahwa Rasulullah memiliki sifat lembut. Rasulullah senantiasa bermusyawarah dalam menentukan kebijakan-kebijakannya sebagai seorang pemimpin. Rasulullah dalam menentukan urusan politik, Rasulullah senantiasa bermusyawarah. Dalam menentukan urusan ekonomi umat, Rasulullah juga senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya. Dalam menentukan urusan-urusan kemasyarakatan, keamanan, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak lupa bermusyawarah. Sungguh akhlak Rasulullah yang agung ini harus kita miliki dan kita contoh. Kita jadikan pribadi yang memiliki akhlak yang demikian luar biasa yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu akhlak lemah lembut, yang melahirkan 3 kriteria. Yang pertama adalah Rasulullah memaafkan, memiliki sifat maaf. Yang kedua, memohonkan ampun, bukan hanya memaafkan tapi memohonkan ampun. Yang ketiga adalah sikap bermusyawarah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat selanjutnya mengatakan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau berkehendak memiliki sesuatu, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Wa innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Terakhir, ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah yang memiliki sifat lemah lembut tersebut, memiliki sifat yang luar biasa tersebut. Allah sempurnakan dengan memberikan tausiah, memberikan wahyu kepada Rasulullah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu memiliki suatu kehendak, rencana, strategi perang, strategi ekonomi, strategi mensejahterakan masyarakat, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah, berusahalah untuk melakukan itu semua. Dan selanjutnya setelah usaha, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak lupa berdoa agar usaha-usaha kita yang kita lakukan itu sukses demi kebaikan umat. Nah ini, Allah menegaskan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang berusaha, berjuang, dan berdoa dan menyerahkan hasil usahanya kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Lengkaplah sudah jika kita memiliki sifat lemah lembut, mau bertawakal, dan Allah mencintai kita. Amin ya rabbal alamin.
Wilayah hasil itu wilayah Allah. Wilayah usaha adalah wilayah makhluk. Apapun yang kita rencanakan, kita adukan, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hasil menjadi seorang pemimpin, tidaklah sombong. Menjadi apapun tidaklah sombong. Ketika tidak berhasil apa yang kita cita-citakan, tidaklah putus asa. Itulah hasil tawakal, hasil binaan daripada mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, soimin, soimat yang dimuliakan oleh Allah, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Betapa mulianya dan agungnya sifat Rasulullah ini. Marilah kita sama-sama belajar menteladani, memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, memiliki sifat saling memaafkan, mendoakan, dan saling bermusyawarah dalam kehidupan kita. Insya Allah dengan begitu dilengkapi dengan tawakal, insya Allah hidup kita akan berkah, selamat dunia dan akhirat. In uridu ilal islah mastata'tu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jika Anda rasa video ini bisa bermanfaat buat Anda, keluarga Anda, maka segera bagikan atau share kepada teman Anda. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya tentunya. Nah, sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Insya Allah dengan subscribe dan like Anda akan mendapatkan video-video selanjutnya yang terbaru dari Bapak Ustadz Yazid. Eng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
Sadaqallahul azim.